Sorotan tajam terhadap tabiat Sarwendah kini datang dari seorang netizen yang berbakti bule dengan akun @bulenyinyir yang memberikan sindiran sangat pedas. Netizen yang budiman tersebut mengecam keras sikap Sarwendah yang dinilai sama sekali tidak tahu terima kasih kepada mantan suaminya, Ruben Onsu. Integritas moral Sarwendah dipertanyakan karena tega menguliti aib masa lalu demi uang, padahal Ruben yang telah mengangkat derajatnya dari keterpurukan. Lebih lanjut, netizen yang berbakti tersebut membongkar bahwa citra alim dan sederhana yang selama ini ditampilkan Sarwendah hanyalah pencitraan palsu belaka. Pacar barunya, Giorgio, bahkan ikut disindir sebagai pria pansos yang menumpang hidup di rumah janda kaya demi mencari keuntungan finansial. Akibat keangkuhan yang mulai terungkap ini, publik diprediksi akan berbalik arah meninggalkan dan menghentikan dukungan karier untuknya. Nggak bisa bedain laki Chang atau kagak. Kok betah sama laki yang katanya Chongki Chong, betah belasan tahun tinggal bersama sampai kaya ya, sampai mendapatkan apa kita inginkan. Ingat dulu kita itu pakai daster ya, pakai daster, kosek-kosek, kamar mandi pakai ember. Waktu zaman dulu itu masih masuk TV itu kan, di infotainment artis silit-silitan. Sekarang berhubung udah menikmati silit-silitan lain, sekarang ngolok-ngolok ya mantan lakinya yang telah mengantar kita jadi seorang, jadi artis juga. Karena nebeng, memang mana keterampilannya apa aja sih? Memang bisa presenter, bisa nyanyi, bisa nari, bisa apa? Ngomong aja nggak bisa. Makanya beruntunglah dulu ya kau ya. Beruntung sekali kau bisa diangkat sama si Onsen dari tempat paling rendah, mungkin dari comberan, naik tinggi. Sekarang kita menjilat ludahnya sendiri dan kita lupa bahwa masih punya anak yang masih hidup. Mereka akan geram sekali ketika mereka dewasa. Ternyata ibu saya sadis dan culas ya, merendahkan papi saya, malah dibongkar aib karena masalah duit. Terus katanya sekarang bahagia dengan si koko mangga 2 itu. Apalagi seorang koko mangga 2 ngintilin cewek, nebeng di rumah ceweknya live, nebeng juga tuh pansas. Biasanya kan yang suka pansas gitu kan Chongki Chong say. Iya, sifat-sifat Chongki Chong suka pansas gitu kan. Antara Makondo atau pansas atau Chongki Chong. Seperti Chongki Chong yang kerja di salon itu loh, balon Chong salon itu loh. Dan mereka tuh deketin bosnya yang cewek punya salon. Pokoknya nebeng jadi asisten gitu. Itu kan sifat Chong. Memang gak bisa bedain mana laki mana Chong. Apalagi sekarang gak bisa bedain. Kita aja bisa bedain kok. Mana ada cowok yang filler bibir. Lo gak lihat filler bibir? Kelihatan gak ada lah cowok filler bibir say. Kalau filler bibir itu Chong murni. Terus kita kataan mantan laki Chongki Chong. Memang sekarang udahlah saya. Dengan kita sekarang bertobat, minta maaf ke si Onsen, dan kita udah gak bakal dapat saweran lagi say. Karir kita udah game over. Gak bakal juga orang mau check out lagi, karena netizen 62 itu kalau sakit hati loh. Udah menghina suami mantan, udah menghina anak-anaknya secara gak langsung. Karena sifat aslinya yang alim, yang suci, rendah hati, yang pakai daster, yang pakai ember, kosek-kosek WC, itu cuma pencitraan. Ternyata pantasan aja si Onsen train. Bagus sekali ternyata. Neraka sekali ya. Solusinya apa sekarang? Ya udah, karir udah berhenti say. Mendingan sama Koko Mangga 2 jual daster seperti dulu.
Dulu kita kan diangkat jadi seorang wanita yang punya daster. Sekarang kita naik lagi pangkat, jual daster di Mangga 2. Laku loh say, jangan kira. Jual daster itu bisa kaya loh, ada 280 juta orang, lagi ibu-ibu. Banyak sekali, jangan kira. Gak usah live dulu lah, gue enak liatnya. Gue dari dulu gak pernah suka si Koko Mangga 2 itu yang susu maju, susu gagah. Padahal di filler bibirnya kelihatan say. Itu menurut gue ya. Terus kita sama merendahkan mantan laki. Sedangkan yang sekarang itu menurut gue saya. Sorry ya kalau sakit hati. Lu udah sakitin hati suami dan anak. Dan kita juga shock. Kalau gue gak pernah shock sih. Rakyat shock ternyata culas ya. Gak serendah hati, gak semanis yang dipikirkan. Culas gue udah tahu dari dulu, makanya gak pernah fans. Kalian aja yang tell me. Seperti biasa tell me. Oke cus, sampai ketemu besok di Mangga 2 ya. Kalau ada flash sale kabari aku datang, gue borong nanti Mangga 2. Gue tolong lo sedikit lah. Terus sekarang kok lo lagi sepi kan? Mungkin bisa dapat 200 juta sejam. Ya paling 20.000 sejam sekarang di Mangga 2. Sorry ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mbak Sarwenda kenapa minta maaf ya? Kenapa besok 66 ya? Promo 66. Ayo guys, buruan di check out ya. Biar dia laris gitu ya. Oh gitu cara mainnya ya. Brandingnya biar tetap ada gitu ya. Biar dapat 200 juta dalam 1 hari, nggak 1 bulan guys ya. Apalagi itu adiknya yang bilang ya. Cuma 200 juta. Sini gue tonjok pala 200 juta cuma ya. Ya. Lo kerja coba ya. Kalau lo kerja nggak mungkin dapat segitu ya banyaknya ya. Tahu banget 200 juta cuma 200 juta ya. Emang lo nyari duit Ruben kali? Kesel gue pengen gigit dah. Cik, lo kan bikin video klarifikasi nih, dan lo kan minta maaf, tapi lo itu kurang mention satu orang, which is orang yang lu katain si Guguk itu. Kalau kata gue mah, lu ada baiknya meminta maaf sama dia juga. Dan itu harus ada di video lu. Karena tujuannya itu yang bikin kita marah. Karena kita tahu yang ditujuin sama lu itu siapa. Terus lu juga tidak menyertakan ucapan untuk meminta maaf sama dia, orang yang bersangkutan. Nah, di sini nih plot twistnya. Apakah lu takut lu sampai minta maaf kayak begini karena pendapatan lu bener-bener turun? Bahkan juga bisa dibilang lu takut kena cancel culture. Nggak sampai di situ juga nih. Lu itu takut banget nggak ada brand yang mau kerjasama pas di live lu di 66 itu. Ya, jujur lo, ngaku lo, Ci. Berasa kan lu kena cancel culture tuh kayak gimana? Mamam lu, 200 juta. Dada 200 juta. Menanggapi berita yang lagi beredar, sebenarnya aku nggak pernah ngikutin berita sama sekali ya, apalagi soal gosip. Tapi aku lihat memang aku tuh tipikal orang yang gini loh. Aku ngeliat nih dulu tuh si S ini sama si R ini ya, lu tuh waktu mohon maaf nih, waktu lu jadi cibi-cibi tuh cherry bell ya, gue udah ngelihat lu tuh sama si R ini pansos, ngerti gak? Pansos ya. Harusnya lu tahu diri ketika si R ini sudah mengangkat derajat lo ya, sudah menjadikan lo istri, terus juga lo berkelimpahan harta. Harusnya lu tahu diri ya. Sekarang lu udah naik nih, lu malah kayak gitu. Lu tuh ya, sebelum lo diangkat sama si R, lu tuh bukan siapa-siapa. Lu tuh harusnya paham itu ya. Lu jangan jadi cewek yang nggak tahu diri. Sekarang lu udah naik, udah ngerti tuh gimana caranya berbisnis, berkembang. Lu malah ngatain mantan suami lu. Astagfirullahaladzim ya. Emang nggak tahu diri lu, nggak tahu diri ya. Dari awal juga pas pada saat gua ngeliat nih dia sama si R ya, gua tuh udah tahu ya dia tuh polosnya polos tipu-tipu. Nah, kalau seperti ini sekarang siapa yang disalahin? Siapa?
Makanya lisan itu dijaga, Mbak Endah. Lisan itu dijaga. Syukur-syukur itu mantan suami sudah ngasih setiap bulannya itu nominalnya gede banget itu, Mbak. Gede banget itu. Syukur-syukur itu udah lumayan banget itu nominalnya. Kalau saya jadi Mbak, saya sayang itu, Pak Ben itu bener 200 juta, Bo. Nah sekarang kalau sudah seperti ini siapa disalahin? Kalau netizen udah pada kecewa, siapa? Ayo, siapa? Kan rugi kan jadinya, rugi nggak bisa live. Uang dari 200 juta setengah jam live hilang. Jangan macam-macam, makanya sama netizen tuh pintar sekali, netizen tuh pintar sekali, Mbak Endah. 200 juta itu gede, makanya jangan kebucinan sama Pak CEO itu live 24 jam, ya ampun. Pusing deh.